Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam wa sallimukum bi ahsanis salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha la ilaha illa ant. Ikhwati fiddin, para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan hadirat. Alhamdulillah kita sudah selesai melewati 10 hari pertama bulan Sya'ban, maka tersisa 20 hari lagi. Berarti kita akan masuk ke bulan Ramadan. Abu Bakar Al-Balkhi pernah bilang bulan Rajab adalah bulan Syahruz Zar', bulan menanam. Bulan Sya'ban adalah bulan menyiram. Dan Ramadan adalah bulan panen. Apa yang akan kita panen di bulan Ramadan yaitu adalah apa yang hari ini kita siapkan. Maka Rasulullah SAW setiap beliau masuk di bulan Sya'ban, beliau akan memperbanyak puasanya. Sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah seperti berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang dimaksud adalah banyaknya puasa beliau di bulan Sya'ban yang hampir penuh sebulan, dan itu puasanya sunnah. Dan kemudian beliau berpuasa 1 bulan di bulan Ramadan, dan itu hukumnya wajib, fardu. Maka siapapun yang ingin ikut Nabi SAW, maka ada sunnah beliau di bulan Sya'ban. Tapi hari ini karena sudah lewat 10 hari pertama, dalam hadis kata Nabi, idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Apabila sudah separuh bulan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa. Buat yang belum berpuasa, kalau nanti sudah tanggal 15 Sya'ban, maka jangan puasa. Apalagi dalam mazhab Imam Syafi'i sangat ketat dalam hal ini. Sampai benar-benar dilarang buat yang belum berpuasa sebelumnya. Tapi yang ingin berpuasa hari ini, yang belum sempat bersahur ataupun yang belum sempat makan sahur dan belum sempat minum, maka dia bisa melanjutkan jika ingin berpuasa sunnah. Tapi kalau besok dia ingin berpuasa lagi, silakan. Berturut-turut boleh. Senin Kamisnya pun boleh. Tapi kata Aisyah, Rasulullah tidaklah berpuasa di bulan Sya'ban kecuali sedikit. Sisanya semuanya isinya puasa. Kenapa Sya'ban diisi dengan puasa? Karena dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Bulan Sya'ban adalah bulan yang manusia lalai. Mengapa disebut lalai? Karena letaknya di antara Rajab dan Ramadan. Sementara bulan Sya'ban adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat amalan-amalan ke langit. Maka Rasulullah bilang, dan aku suka saat amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Yang ingin meneladani Rasulullah, maka inilah teladan Rasulullah SAW di bulan Sya'ban. Tapi jangan lupa, siapa yang berpuasa siang harinya, maka latihan juga berbuka puasa seperti buka puasanya Nabi SAW. Untuk apa? Untuk supaya ketika dia makan buka puasa, seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW, itu membantu untuk bagaimana malam harinya dia bersama dengan Al-Quran. Karena kalau Ramadan kita buka puasanya banyak, tarawihnya 1 jam lebih sedikit. Habis tarawih insyaAllah rebahan. Kemudian bismika Allahumma. Biarpun Ramadan tak ada syaitan. Maka Rasulullah SAW bilangnya apa? Masuk malam pertama Ramadan, sufidati syayatin. Semua syaitan dibelenggu. Kalau syaitan dibelenggu, apa yang membuat manusia tetap mengantuk?
bukan karena syaitan mengganggu di malam Ramadan, tapi karena faktor apa yang dimakan saat buka puasanya. Maka Rasulullah berbuka puasa dengan rutab, kemudian tamar ataupun air putih. Kalau kita ingin meneladani Rasul, maka begitulah Rasul. Kalau nanti ada yang menemukan hadis lain, kalau Rasulullah berbuka puasa pakai kolak gitu ya, ya bolehlah dibacakan hadisnya nanti. Ustaz emang nggak boleh? Boleh. Cuman kalau nanti Ramadan kita buka puasanya ya seperti yang sebelum-sebelumnya, nanti Qur'annya pun sepertinya seperti sebelum-sebelumnya juga. 2 tahun Ramadan sebelum ini dan hafalan Quran masing-masing kita ya segitu-segitu aja. Semoga tahun ini Ramadan yang terakhir di masa pandemi ya, habis itu udah bebas lah, normal. Kemudian beberapa negara udah endemi, sudah lepas masker. Tapi kita harapkan semuanya berjalan lancar dan tetap Allah berikan kesehatan. Tapi jangan lupa Ramadan Allah ceritakan kepada kita di dalam Quran bukan bulan makan. Ya. Tetapi yang Allah ceritakan dalam Quran adalah Ramadan bulan Al-Quran. Sebelum kita lanjut tentang Ramadan bulan Al-Quran, Israfil mau tanya, bapak-bapak, Ramadan itu artinya apa? Hah? Apa? Panas. Jadi kalau lagi panas Ramadan gitu. Hah? Apa arti Ramadan? Bukalah di internetnya yang bawa HP. Arti bulan Ramadan. Bulan-bulan dalam Hijriyah itu masing-masing punya artinya. Ramadan diterjemahkan bulan yang sangat panas, bukan panas. Panas bahasa Arabnya harun. Oke, dalam Quran Allah bilang an-nar asyaddu harran. Panasnya banget. Har artinya panas. Kalau Ramadan bulan yang sangat panas diambil dari kata ramdha, apa? Ramdha. Makanya padang pasir di Makkah itu disebut panas terik, itu karena apa? Karena itulah Ramadan disebut Ramadan karena terik panasnya. Padang pasir Mekah disebut Ramdha'u Makkah. Maka nomor 1, Ramadan itu artinya bulan yang sangat panas. Makanya kalau di Pamulang sini kalau Ramadan biasanya panas. Memang panas bukan karena di Pamulang, di semua tempat panas. Maka di Arab Saudi itu setiap musim panas bagian apa itu namanya? Adalah bagian dari kementerian tertentu yang mengecek setiap restoran-restoran, rumah makan. Ada menu ataupun barang-barang yang tak boleh disajikan di musim panas. Khawatirnya apa? Mengandung gas dan racun. Maka mereka tuh keliling tuh. Ya. Taib, Ramadan musimnya pasti panas. Tapi apa yang harus kita siapkan? Apakah harus siap-siap untuk menemui musim panas? Tidak. Kalau Ramadan bulan makan, kita sudah mendahului. Semuanya pasti nyiapin urusan makan. Tapi kalau diambil hikmahnya sekarang, mengapa sulit ditemukannya minyak goreng, langkanya minyak goreng? Mungkin ada hikmahnya. Hikmahnya agar Ramadan tahun ini nggak ada bakwan. Ya kan? Ini udah bakwannya macam-macam. Ada bakwan jagung, ada bakwan Kalimantan, Pontianak. Bakwan apa lagi? Bakwan goreng. Bakwan apa lagi? Entah macam-macam bakwannya nanti. Nah, cobalah ambil hikmahnya. Oh, mungkin langkanya minyak goreng tahun ini agar supaya tidak banyak gorengan dalam menu buka puasa. Tapi kalau kita tetap memaksakan juga, Ustaz, tapi disitulah bisnis saya. Justru Rasulullah itu Ramadannya, malamnya, seluruh malamnya, layali Ramadan bukan untuk makan, untuk Quran. Imam Malik rahimahullah libur semua fatwanya di bulan Ramadan. Kita kan imam juga belum. Rasul ya jauh, nggak mungkin. Tapi pas ketemu Ramadan pasti ada anak muda bangun-bangun mikirnya sahur, makan. Bangun-bangun lagi mikirnya buka puasa, makan. Ada emak-emak bangun subuh siapin makan. Zuhur belanja siapin makan sorenya.
Habis maghrib, habis buka puasa, ngurusin cucian, habis makan. Kenapa Ramadan jadi bulan makan? 2 tahun Ramadan sebelum ini habis juga waktu kita. Biar di rumah aja, biar pandemi, biar corona, biar covid, nggak ada beda-bedanya juga Ramadan dengan sebelumnya. Maka semoga Ramadan tahun ini Ramadan ghair, Ramadan berbeda. Kenapa berbeda? Satu, no gorengan. Wah, susah Ustaz. Ya latihlah. Oke, buka Al-Ahzabnya. Al-Ahzab surat 30 ayat 20 berapa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Terus liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Apa artinya? Ayat 20 berapa? 21 surat 33 halaman 420, sebelah kiri paling bawah. Kurang apa lagi? Ayo, udah dapat berapa terjemahannya? Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan pada kita, lihat Rasulullah, ada teladan yang baik. Bagi, lihat, liman kana yarjullah. Bagi yang menginginkan rahmat Allah, lihatlah Rasul. Bukan bagi ingin yang kenyang, bukannya bagi ingin yang enak-enak hidupnya, bagi yang inginkan rahmat Allah. Yang kedua, bagi yang menginginkan hari kiamat. Wahai para yang pencari ridha Allah, rahmat Allah, lihat Rasul, di situ teladanmu. Wahai yang ingin mempersiapkan hari untuk hari kiamatnya nanti, urusan sesudah matinya di akhirat besok, Rasul uswatun hasanahmu. Wahai yang ingin banyak mengingat Allah, Rasul adalah uswatun hasanahmu. Kalau ingin jalan-jalan, bukan Rasul contohnya. Mana ada Nabi suka jalan-jalan, apalagi healing. Udah healing, halan-halan, macam-macam. Tapi kan nggak apa-apa. Bukan boleh apa enggak. Tapi kata Allah, liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran, yang inginkan rahmat Allah, yang inginkan hari akhiratnya sukses, yang ingin banyak mengingat Tuhan, maka Rasulullah adalah uswatun hasanah. Ya, Ustaz, tapi Nabi itu banyak istrinya, itu lagi dibahas. Tak usahlah bahas istrinya Nabi banyak. Banyak istri Nabi 30 juz dalam dada. Puasa Senin Kamis tak tinggal, Sya'bannya penuh. Ini giliran poligami mau diambil, puasa tak pernah. Ayo bismillah. Bagi siapa tadi Pak Joko? Yang menginginkan teladan yang baik bagi siapa? Yang menginginkan rahmat Allah. Yang ingin ridha Allah, maka uswatun hasanah kita adalah Rasul. Makanya Abdullah bin Umar, kata beliau, aku hitung-hitung Nabi 1 kali duduk, 1 kali majlis. Kalau disebut 1 kali majlis itu 1 kali pengajian lah kayak kita nih ya. Sekali duduk aja. Aku hitung Nabi membaca Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim itu 70 kali. Kita sekali duduk ngobrol itu istighfarnya berapa kali? Mungkin di akhir aja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kata Abdullah bin Umar, ku hitung-hitung sekali duduk aja Nabi sama teman-temannya, sama sahabat-sahabatnya 70 kali. Itu hitungan Abdullah bin Umar. Sementara yang kata Nabi, wallahi inni la astaghfirullah mi'ata marrah. Aku tuh kalau sekali istighfar 100 kali. Habis sholat kita 3 kali. Habis zuhur 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Maka uswatun hasanah ada pada diri Rasulullah bagi yang ingin yarjullah.
yang inginkan Allah, yang mengharapkan rahmat Allah, yang ingin diridhai Allah, yang percaya kiamat dan yang ingin banyak-banyak zikir mengingat Allah, maka uswatun hasanahmu Rasulullah. Lihat di bulan Ramadan. Ramadannya Nabi, malamnya Ramadan itu layaliya Ramadan. Semuanya Nabi gunakan untuk bersama Al-Quran dan menjadi manusia paling dermawan. Hadis Ibnu Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Manusia yang paling dermawan Rasulullah. Semakin keren kedermawanannya di bulan Ramadan. Ingin tiru Rasulullah Ramadannya, maka Rasulullah dermawan di bulan Ramadan. Bukan banyak makan, dermawan. Ustaz, saya dermawan pengen belikan itulah Ustaz, buka puasa. Kalau mau belikan buka puasa, belikan aja kurma. Tumpukin kurma di Munawarah ini. Nah, yang bagus sekalian, sukari kek, ya. Sekali taruh sukari, habis semua. Itu tahun lalu Mikael tuh taruh berapa kali kurma di situ. Sekalinya majul, habis langsung malam itu juga. Ya kan? Taruh sukari, langsung habis juga malam itu. Orang taruh kurma senang. Makanya kalau Rasulullah buka puasa pakai kurma, Rasulullah buka puasa pakai air putih, cukup sebenarnya. Kita aja bernafsu. Lihat semuanya, es buah, es kopior, es kelapa, es apa lagi? Es cendol. Nah. Memang bernafsu, tapi ingat, resikonya cuma satu aja. Malam bakal bobo. Itu aja. Siapa yang nanti masuk surga pengen tidur? Pengen tidur di surga? Pengen tidur di surga, Pak? Pengen tidur di surga? Pengen? Pengen enggak? Mana ada di surga tidur? Di surga itu tak ada tidur. Enggak ada tidur di surga, enggak ada buang air besar di surga, enggak ada mandi di surga, enggak ada toilet di surga, enggak ada buang air kecil di surga. Kenapa di surga tidak ada buang air? Karena semua habis makan itu menjadi keringat. Makanya keringat di surga itu baunya bau kasturi, misk. Orang kalau dah harum ngapain mandi? Kenapa kita di dunia mandi? Karena asam. Makanya di Arab itu orang tak perlu mandi, kecuali yang wajib-wajib aja. Ngapain juga mandi musim dingin? Kurang kerjaan. Musim panas ngapain mandi juga tak berbau. Yang penting mau sholat wudu, kecuali mandinya wajib. Makanya Nabi itu mewajibkan mandi kan buat yang sudah balik di hari Jumat. Ustaz, kalau tidak Jumat tidak usah mandi Ustaz. Ya kalau tidak ada junub-junubnya tidak usah mandi. Ustaz, jijai betul Ustaz. Bukan masalah jijai, hemat air. Maka waktu kami di Arab Saudi dulu, kalau ada orang yang mau sewa rumah orang Indonesia, tuan rumah mikir dulu. Nyuci bajunya aja, itu mesin cucinya butuh berapa liter air. Ya, mandinya aja 3 kali sehari. Orang Arab tak usah mandi, tapi wangi. Kita udah mandi, tapi tak pakai minyak wangi, sama aja. Pilih yang mana? Pakai minyak wangi tidak mandi, atau mandi tak pakai minyak wangi? Udah mandi 3 kali sehari, tapi bau ket juga. Tapi ikhwati fiddin, ambil ayat ini ingin jadikan Rasulullah teladan, bagus, tapi bagi orang yang menginginkan rahmat Allah, bagi orang yang sukses akhiratnya, bagi orang yang ingin memperbanyak zikirnya, Rasulullah itu teladan terbaik. Nah, lihat Ramadan, ya. Buka Google-nya yang mau bawa HP, tulis di situ. Rasulullah adalah manusia yang paling dermawan di bulan Ramadan. Tulislah. Bawa HP Pak Joko? Nah, tulislah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan yang terbaik kedermawanan Nabi, semakin hebat kedermawanan beliau di bulan Ramadan. Kapan? Hina yalqahu Jibril. Hina yalqahu Jibril. Ketika Jibril alaihi salam datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngapain Jibril datang menemui Nabi? Yudarisuhul Quran, ngajarin Quran. Yang disebut tadarus itu saling, ya. Saling apa? Belajar Quran. Maka bapak-bapak, Israfil ingatkan, bapak-bapak yang sudah tua, yang ntar lagi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau mau belajar tajwid, pikir-pikir lagi lah. Belajar tahsin, memperbaiki bacaan. Lidah dah susah, dah belok-belok tu susah lidah. Ya, huruf pa-nya dari dulu pa sampai sekarang pa juga. Fa tak bisa-bisa. Maka tolong dirubah sedikit tu kompasnya. Ngapain? Mulailah pahami Quran. Jangan habis waktu kita belajar tahsin tapi tak paham-paham Quran. Kita dah nak mati dah ni. Yang muda-muda perbaikilah bacaan kalian, yang tartil bagus bacanya. Kenapa? Kenapa? Udah dapat hadisnya? Coba dibaca dulu. Kalau belum dapat hadisnya, nanti dilihat, buka sekarang Al-Qamar. Rasulullah itu ajwadu ma yakun. Semakin ajwad, semakin dermawan itu bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika dia ketemuan dengan Jibril. Berarti Rasulullah ketika belajar Quran dengan malaikat Jibril, itu semakin menjadi-jadi kedermawanannya. Sudah buka Al-Qamar? Buka Al-Qamarnya semuanya. Ayat 17, Al-Qamar surat nomor 54. Al-Qamar surat nomor berapa? 54. Ayat 17, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, halaman 529 sebelah kanan tengah. Apa ayatnya? Apa artinya? Allah bilang, sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Kalau kita sulit memperbaiki lidah kita, karena kita bukan orang Arab, tapi memang ada sih orang Indonesia kan sulit kan. Fa, kata Ustaz Ilyas, fa. Sulit, enggak masalah. Tapi oleh Allah bilang, yassarnal Qur'ana lidzikr. Yang kami mudahkan untuk kalian itu untuk apa? Quran ini jadi peringatan. Gimana Quran jadi peringatan wong kita enggak paham? Makanya ini nasihat, adik-adik jangan salah ya. Buat yang sudah mulai menua, yang sebentar lagi ketemu dengan malaikat maut, jangan lama-lama belajar tajwid. Baru sekali belajar tahsin dengan Ustaz Ilyas, besoknya tidak datang lagi. Ribet betul. Itulah makanya. Okey, sekarang pindah sedikit. Apa? Pahamin Quran. Fahami Quran. Allah punya cerita kok. Yassar, laqad. Ada lam, ada qad lagi. Dua penekanan. Kami sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu. Untuk diapakan? Untuk dijadikan peringatan. Untuk diingat. Untuk diapain lagi? Untuk ditadabbur. Terjemahan tafsiriahnya apa? Terjemah tafsiriahnya apa di situ? Ada enggak ada yang buka terjemah tafsirnya? Sungguh krik. Allah tanya, fahal mim muddakir. Lihat. Pertanyaannya apa di ujungnya? Fahal min muddakir, apa artinya Pak Haji? Maka apakah Bang? Maka terjemahannya Allah nanya, ada enggak sih orang yang mau ngambil pelajaran? Ayat ini diulang 4 kali sama Allah. 17 berapa lagi? Ayat berapa bawahnya itu? 22, terus 32, terus 40. 4 kali Allah ulang. Ini Quran ini sebenarnya sudah dimudahkan. Ambillah jadi peringatan. Tafsiriyahnya apa Ustaz Ilyas? Dapat enggak? Ada yang mau ambil tafsiriyah ini, banyak berjibun di depan tuh. Enggak ada yang bawa tafsiriyah. Itu untuk menambah kosakata, bukan kosakata, informasi gimana artinya si kata-kata walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Allah cuma tanya, tantangan Allah apa? Siapa yang mau ngambil pelajaran? Siapa yang mau jadikan Quran peringatan? Biasa-biasa aja kita. Ayat Quran tuh banyak, cuman nggak ada yang menjadi peringatan kita. Buat kita tuh nggak ada. Yang ada itu kata orang, kata ustaz. Kita nggak mau kata ustaz lagi. Ustaz tuh hanya membantu. Ustaz tuh manusia juga. Dia butuh Quran. Dia butuh ada yang mengingatkan.
Makanya Allah cuma bilang walaqad yassarnal qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Ada nggak yang mau mengambil pelajaran dari ayat-ayat Quran? Gimana mengambil pelajaran kalau kita nggak paham? Dapat Ustaz Ilyas? Tafsiriahnya? Berarti Israfil aja yang buka. Ya, Israfil aja yang buka. Karena jamaahnya belum dapat suratnya. Sudah, okay. Ini terjemahannya. Ustaz dari tadi kenapa? Yalah ustaznya juga. Kami telah mudahkan Al-Quran untuk dihafal dan dijadikan nasihat. Karena itu apakah ada orang yang peduli dengan nasihat Quran? Lihat, yassarna itu dari yasirun. Allah sudah mudahkan. Enggak susah. Sulit itu lidahnya. Itu memperbaiki bacaan. Tapi paham itu kan enggak pakai lidah. Paham pakai apa? Otak. Pakai akal. Kenapa kita enggak mulai memahami Quran? 2 tahun pandemi, ngapain aja coba? Israfil tantang ibu-ibu kemarin. Sekarang gini, bapak-bapak, Israfil mau tanya. Dengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Siapa yang bisa nerjemahin? Terjemahin aja. Ayo, bismillah. Diam kan? Ustaz, filnya kami tahu. Iyalah Israfil, fil juga. Apa fil? Gajah. Apa arti alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Terus kita kemana aja nih 2 tahun Ramadan sebelumnya nih? Sekali tidak di masjid, tahun kemarin tidak di masjid. Walaupun habis itu banyak yang positif. Kita nggak jelas juga Ramadan kita. Karena Ramadan kita bukan Ramadan ala Nabi mungkin. Maka inginnya kita Ramadan ghair. Ramadan beda tahun ini. Kenapa bedanya? Karena saya ingin memulai memahami apa yang saya baca. Khusus buat yang sudah menua. Ya. Apa tadi nasihatnya? Belok dikit lah kompasnya tuh. Jangan urusan apa? Tahsin melulu. Ustaz, saya lagi tahsin sama Ustaz Ilyas. Itu aja terus jadi alasan. Tahun kemarin tahsin, tahun ini tahsin. Belajar tajwid. Tajwid itu tipis bukunya. Tidak perlu juga lah lama-lama. Kenapa? Karena ayat ini ada di ayat 17. Berapa lagi tadi? 22. Ayat berapa lagi? 32. Satu lagi 40. Allah tantang. Fahal min muddakir. Siapa yang mau jadikan Quran sebagai peringatan? Siapa? Kalau bukan kita. Ustaz, tapi kalau ini dipikir-pikirkan, gimana pikir-pikirnya Ustaz? Maka amal mikirin Quran itu, buka Ali Imran. Buka surat Ali Imran halaman terakhir sebelah tengah bawah. Ayat 190 berapa? Allah berfirman, ya sebelah kanan berarti. Halaman sebelum terakhir. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Terus wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina 'adzaban nar. Ayat 192. Silakan. Atau 191. Ali Imran 191. Silakan terjemahannya. Orang-orang yang mengingat Allah berdiri, terus duduk atau berbaring. Ngapain dia? Mereka tuh mikir. Pak, nggak usah Bapak harus duduk begini juga. Coba lah, Bapak lagi capek, rebahanlah. Tapi kalau pas rebahan tuh mikir. Allah cuma nanya, tadi di Al-Qamar, siapa yang mau jadikan Quran peringatan? Kalau lelah duduk, berbaring pun nggak ada masalah. Tak sopan Ustaz, gara-gara nggak sopan 40 kali Ramadan nggak paham-paham Quran. Ramadan Allah terangkan di Quran itu bulan Quran, bukan bulan makan-makan. Kalau kita Ramadan itu bulan makan, terus kapan bulan Qurannya? Makanya Israfil tadi malam tuh baca tuh tulisannya Syekh, bukan Syekh. Ada anak muda Saudi, Ahmad Asy-Syuqairi. Nasaih Ramadaniyah.
Kalau ada yang masih suka sinetron-sinetron itu, kayak emak-emak, jangan tonton sinetron habis pas Ramadan. Kalaupun harus dan pengen banget nonton tuh sinetron, beli aja tuh filmnya, tonton nanti habis Ramadan. Ustaz, tapi sinetronnya adanya Ramadan doang. Janganlah Ramadan buat nonton. Ini dah Ramadan buat nonton sinetron lagi. Drakor lagi. Habislah waktu kita. Padahal bisa. Makanya mau ngomongin Menteri Agama itu jangan Ramadan nanti. Nantilah habis Syawal kek. Ya lanjut lagi. Ini Ramadan pun masih ngomongin dia juga. Makanya Ramadan, bikin waktu Ramadan kita malam harinya untuk bersama Al-Quran. Mau ngomongin logo kayak wayang, udah Ramadan berhentilah dulu. Mau ngomong lagi nanti kapan? Waktu halal bihalal. Silakan. Udah nggak anget Ustaz beritanya. Udah tahu nggak anget, ngapain juga Ramadan buat itu. Makanya ingin Ramadan seperti Rasulullah, maka teladani Nabi. Ramadan Nabi malamnya bersama Al-Quran. Makanya tadi apa? Zikir itu kan qiyaman, terus qu'udan, terus ala junubihim. Bisa dalam keadaan berdiri, bisa dalam keadaan duduk, bisa dalam keadaan berbaring. Itu zikir. Mikir pun masuk juga dalam ibadah. Wa yatafakkaruna. Mereka memikirkan, senantiasa berfikir. Karena fikir ini adalah amalan yang oleh Allah tawarkan kepada orang-orang mukmin. Kerja otak ini adalah amal soleh. Apa yang harus kita lakukan? Ya tadabbur Quran, itulah mikir namanya. Contoh, buka An-Nahl. Semuanya buka surat An-Nahl. Surat apa artinya? Surat Lebah. Ayat 67. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Ada yang mau bacakan terjemahannya? Ada bukti kekuasaan Allah bagi orang yang mau mikir. Yang mau apa? Mikir nih. Kata-katanya mikir terjemahannya. Bahasa Arabnya ya'qilun, berarti akalnya masih sehat. Apa ceritanya? Ceritanya tentang apa barusan? Wa min thamaratin nakhil. Apa nakhil? Korma. Allah bilang apa? Ini ada korma nih. Yang kedua ada apa lagi? A'nab. Apa itu a'nab? Anggur dari inab. Ya. Ada korma, ada anggur. Ini Allah cerita nih. Allah cuma ngomong gitu. Wahai orang-orang yang masih bisa mikir, apa yang kalian dapetin? Apa yang kalian dapatkan? Buktikan kalau akal kita masih sehat. Buktiin kalau kita masih bisa mikir. Kecuali kita bodoh, kecuali kita jahil, kecuali kita udah gak bisa mikir. Itu lain cerita. Tapi kalau masih bisa mikir, masih punya akal, maka ceritanya apa? Ada anggur, ada korma, ada anggur. Samarat, buah-buahan korma dan buah anggur. Tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasanan. Udah itu aja. Apa artinya? Ada di antara kalian yang menjadikan anggur dan juga korma itu menjadi minuman memabukkan. Ada juga di antara kalian yang menjadikan korma dan anggur rezeki yang baik. Udah selesai, gitu doang ayatnya. Gak ada tambahan, gak ada pengurangan. Cuman gitu aja. Inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'qilun. Ada pelajaran buat orang yang mikir. Wahai yang berpikir, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Ayo, bismillah. Apa? Jangan diam-diam aja. Tadi Al-Qamar apa? Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran jadi peringatan. Siapa yang mau ngambil? Makanya kerjanya fikir. Bapak capek, senderanlah. Udah capek senderan, rebahanlah. Enggak enak juga rebahan, berdirilah.
Sambil ngapain? Sambil mikir. Mikirin apa? Mikirin Quran. Top tuh. Makanya jangan kita remehkan urusan pikiran ini. Memikirkan sesuatu, apalagi wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, itu luar biasa dalam agama kita. Ayo bismillah. Dari ayat barusan. Jangan lihat, enggak perlu lihat ayat sebelumnya dan tak perlu juga lihat ayat sesudahnya. Bismillah Pak Joko. Siapa lagi mau diulang terjemahannya? Abang, ulang lagi Bang terjemahannya Bang. Ayat 67 Bang. 67-nya. Nah, dan dari buah korma dan anggur kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Udah gitu aja ayatnya, nggak ada tambahan. Allah cuma tutup ayatnya pada ayat ini, pada cerita barusan, pada kisah tentang korma dan anggur ini ada pelajaran buat yang kaum yang yaqiluna, yang akalnya sehat. Wahai yang semua orang-orang di depan Israfil, yang akalnya sehat, apa pelajarannya? Apa peringatannya? Subhanallah, buahnya sama. Yang satu korma, yang satu anggur. Kalau korma buat bapak-bapak jadi apa? Menu buka puasa. Kalau korma buat orang yang nakal-nakal di Arab dulu jadi apa? Minuman memabukkan. Kalau anggur buat bapak-bapak jadi apa? Makanan yang enak. Kalau anggur buat orang-orang kafir itu jadi apa? Jadi minuman memabukkan. Udah gitu doang. Mikir dong. Sebenarnya bukan salah anggurnya, bukan salah kurmanya, yang salah siapa? Oknumnya, manusianya. Maka melihat segala sesuatu, kalau dia mikir, dia akan paham. Sama dengan pisau. Pisau itu kalau dijadikan balang untuk memotong sayur, alat memotong sayur, bagus. Tapi kalau pisau untuk menusuk orang, itu nggak beres. Makanya mikir. Allah kalau harus mengharamkan pisau, gara-gara pisau itu dipakai untuk membunuh, akhirnya peraturan dari pemerintah, pisaunya apa? Diharamkan. Semua yang ingin gunakan pisau, maka harus ada barcode-nya, harus begini. Ya kan ribet. Masalahnya toanya atau orangnya? Ayo jawab. Jawab. Pas giliran ditanya enggak mau jawab. Di WA ngomong semua. Masalahnya toanya atau manusianya? Toanya atau manusianya? Kenapa toanya yang diatur? Manusianya lah yang diatur. Ya itu kan ngatur manusianya Ustaz. Kalau ngatur manusianya kenapa banyak yang marah? Kayak disuruh mikir doang. Allah nggak usah ngasih semua contoh, 2 aja cukup. 1 aja sebenarnya sudah cukup. Ini dikasih 2, ada korma, ada anggur. Makanya yang dipakai ininya. Ya, makanya kemarin waktu di itu Habib Hanif ngomong apa? Ada orang tinggal di dekat rel kereta api. Setiap kereta api lewat, berisik nggak dia? Berisik nggak dia? Yang harus diatur orangnya atau kereta apinya? Kenapa giliran masjid? Kenapa beda? Kok ngomong ke situ ya? Nah, itulah makanya ini dipakai nih. Itulah Quran. Makanya nggak usah cari yang ayat-ayat Makanya kemarin Israfil di Jogja ditanya tuh, kami rapat itu. Untuk menentukan rokok itu gimana? Israfil pakai ayat ini. Kalau diharamkan orang tuh masih mau merokok. Tapi kalau pakai ayat ini kan mikir juga dia. Kalau ente bisa mikir, tulisannya apa? Merokok membunuhmu. Itu tulisannya itu. Kalau dulu merokok dapat menyebabkan kanker. Subhanallah. Impotensi dan gangguan kehamilan. Hafal. Udah tahu kayak gitu, masih juga merokok. Berarti orang ini apa? Ininya gede. Makanya kurma dan anggur itu kan baik. Baik buat orang yang baik.
Oke, kalau ayat ini kita fikirkan berapa hal yang bisa diselesaikan cuma dengan satu ayat aja. Tapi makanya mikir. Ini setiap segalanya pengen. Ustaz, di mana itu Ustaz? Akhirnya diganti keran-keran itu jadi keran plastik contohnya. Gara-gara keran besi sebelumnya, stainless sebelumnya pernah dibuat untuk melempar orang pecah kepalanya. Jangan diganti kerannya. Bukan keran ini, contoh aja. Ini nggak ada kaitannya sama lempar-lempar kepala orang. Ya, karena ini mikir yang murah meriahnya. Ya, ikhwati fiddin, maka mikir. Oke, ayat ini kan tentang mikir kan? Coba lihat ayat berikutnya. Ayat 69. Coba buka ayat 69-nya. Silakan, ada yang mau baca? 68 dan 69 lah. 68 dan 69. Ini cerita lebah sekarang. Bacalah terjemahannya, Bang. Terus? Kemudian makanlah dari setiap macam buah-buahan dan tumbuhlah dalam Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari lebah itu dikeluarkan minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang mikir lagi. Sekarang Pak, membaca dua ayat barusan, apa yang kepikiran? Kalau masih sehat akalnya. Nah, jawablah. Diulang lagi sama dia. Kan baru sekarang mau mikir. Sekarang mikir tuh mumet. Kalau mau mikir enak itu Ramadan. Kenapa Ramadan? Steril dari siapa? Syaitan. Malam Ramadan bobo. Makanya jangan tidur. Malam Ramadan gak usah tidur. Kalau bapak ngantuk sekarang, itu bisa jadi setan tertuduh, ya kan? Tapi kalau Ramadan, setan juga tertuduh. Kata setan, gue lagi di dalam, bos. Ayo, bismillah. Apa pelajarannya? Kan liqaumin yatafakkaruna. Kalau yang tadi membacanya cuman ada anggur, ada kurma, ada anggur. Yang satu membuat anggurnya jadi arak, yang satu buat kurmanya jadi arak, minuman memabukkan, yang satu bikin jadi makanan yang enak, mengenyangkan. Pelajarannya sederhana banget. Bukan salah pada anggur atau kurmanya, salah pada manusianya. Kalau mabuk kan haram tadi hukumnya. Kalau rezeki yang baik kan halal hukumnya. Kalau yang halal kita konsumsi, mantap. Kalau yang haram, berdosa. Nah, sekarang cerita lebah. Apa pelajarannya? Apa pelajarannya? Bisa mikir nggak? Ustaz nanya melulu. Itulah. Ustaznya disalahin. Padahal Allah ulang 4 kali apa tadi? Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran menjadi peringatan. Maka siapa yang mau mengambil Quran jadi peringatan? Siapa yang mau? Urusan tahsin, tajwid, oke. Dah tua kita kan, lidahnya udah susah. Tapi kalau mikir, susah juga. Mati aja lah. Mati aja ya. Makanya Imam Syafi'i itu cuma nasihatnya kalau malas belajar, malas mengaji, malas belajar, malas menuntut ilmu, maka takbir 4 kali ya. Berapa kali takbirnya? Takbir. Kenapa tidak mau takbir? Gini, Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Terus Allahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad. Allahu Akbar apa? Allahumma firlahu warhamhu wa'afi. Allahu Akbar, Assalamualaikum. Gitu takbirnya. Udah hidup nyusahin orang, dikasih Quran gak mau dipikirkan, mati aja lah. Kalau gak mau mati disolatin aja. Gimana? Nih, sok paling depan. Nih, sini. Ayo dong, bapak-bapak, coba Ramadan ghair, Ramadan berbeda. Kenapa? Saya udah bisa menerjemahkan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Udah bertahun-tahun Ramadan ditanya alam taro aja tak paham.
Wa idzal wuhushu husyirat, apa artinya? Itu lagi, kayaknya pernah dengar. Wa idzal wuhushu husyirat. Faiz, surat apa itu, Abang? Wa idzal wuhushu husyirat, surat apa? Apa artinya? Apa itu ya? Apa? Kenapa nebak-nebak? Tinggal buka terjemahannya aja. Bukalah terjemahannya. Katanya at-takwir, disuruh buka, diam aja dia. Diam. Emang diam jadi pinter? Anaknya aja harus ke sekolah, bapaknya di masjid diam aja. Dia nunggu Ustaz jawab. Ustaz nanya, bukan jawab. Wa idzal wuhushu husyirat, apa artinya? Pak Sab? Apabila ternak-ternak, mana pula ternak? Wuhush itu bukan hewan ternak, binatang liar. Hari kiamat nanti, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan di padang mahsyar. Pertanyaannya, kalau binatang liar semua dikumpulkan di padang mahsyar, gimana cara ngumpulin binatang liar? Bang Mutakin, gimana cara ngumpulin? Abang, gimana cara ngumpulin binatang liar, Bang? Dengan mudahnya tinggal geleng-geleng kepala. Bukalah Google-nya kek. Cari tahu kah? Kepo kah? Kepoin dong. Tapi kan kita nggak terlatih, nggak mau dilatih. Makanya kalau mau melatih diri, Sya'ban, udah puasa sunat awalnya, siangnya, malamnya coba sama Quran. Nanti pas Ramadan itu terlatih dia. Gimana caranya ngumpulin binatang ternak? Mas Izak, gimana caranya ngumpulin binatang liar di padang mahsyar? Digiring, diumpan, ya susah. Gimana cara ngumpulin binatang liar? Mustahil ya. Tapi Allah bilang wa idzal wuhushu husyirat. Di zaman sekarang Allah bilang di hari kiamat, Bang Izak. Gampang aja lah. Panggilin Tarzan, pinter lah dia nanti. Panggil siapa? Tarzan. Ustaz, masa ada Tarzan? Makanya dah nonton enggak? Ditanya enggak bisa jawab. Itulah sebenarnya hidup kita ini ngapain aja sih? Tarzan enggak tahu. Panggil Lion King aja Ustaz. Nonton enggak Lion King? Enggak juga kan? Ditanya begini bingung dia. Karena kita enggak mikir, padahal mikirin Quran itu bisa berdiri, duduk, berbaring, silahkan. Gak ada yang melarang. Bahkan dikasih tahu ayatnya tadi. Tapi kerjanya bukan baca, mikir. Supaya Quran bisa menjadi pengingat dan peringatan buat saya. Oke ya. Yang ketiga, ini PR semua nih kalau nggak bisa jawab ya. Yang di An-Nahl tadi tentang lebah, yang binatang ternak di dalam Al-Takwir, yang ketiga dalam surat Ar-Ra'd. Buka semuanya Ar-Ra'du. Ar-Ra'du itu surat ke berapa? 13 ayat keempat. Wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhil sinwanun wa ghayru sinwani yusqa bima'in wahid wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Coba terjemahannya apa? Ayat keempat surat Ar-Ra'du. Kaum yang berakal lagi, liqaumin ya'qilun lagi Allah kasih tahu. Buat kaum yang akalnya sehat, yang mau mikir, yang mau faham. Apa intinya di bumi ini kata Allah? Wa fil ardi qita'un mutajawiratun. Di bumi ini ada tanah coupling yang berdempetan, bersebelahan. Tanahnya sebelahan aja, cuman bedanya dipatok doang, ada batasnya. Qita'un mutajawirat. Ada bagian bumi yang berdampingan.
Terus kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon korma yang bercabang, yang tidak bercabang, semuanya disiram dengan air yang sama, bima'in wahidin. Ya, yusqa bima'in wahidin. Terus Allah lanjutkan, tetapi kami melebihkan tanaman yang satu atas tanaman yang lainnya dalam hal rasa. Korma yang ini di tanah ini, di sebelahnya ada korma juga. Ketika panen, kenapa yang ini lebih enak dari yang ini? Padahal kan disiram dengan air yang sama. Di sini ada anggur, di sebelahnya ada anggur. Ketika panen anggur, kok yang di sini lebih manis daripada yang di sini? Padahal diairi dengan air yang sama, dihujani dengan hujan yang sama. Kok bisa gitu? Ayo. Udah ceritanya gitu doang. Allah nggak bilang kemudian datanglah petaninya, kemudian petaninya membawa anjingnya. Enggak. Allah cuma bilang di situ ada pelajaran. Apa pelajarannya? Nah, Mas, tanahnya sebelah-sebelahan aja nih. Ini kapling Pak Haji, ini kapling Pak Musin. Ya kan? Pak Haji nanam anggur, Pak Musin nanam anggur. Waktu jadi anggurnya, panen anggurnya, kok yang di tempat Pak Haji lebih manis? Kenapa? Kok bisa? Padahal airnya sama. Kekuasaan Allah, kun fayakun. Kalau kayak gitu, nggak usah sekolah. Semua ditanya, kun fayakun. Mantap. Hah? Oh, suka-suka Allah lah ya. Udah Allah tentukan. Ngapain kuliah kalau begitu? Ngapain belajar tentang embrio, terus ovium, kemudian apalagi sperm? Ngapain dipelajarin kalau begitu? Aku ini jadi ini ya Allah maunya. Jadi aja lah. Kalau begitu nggak usah kuliah. Tapi anaknya disuruh kuliah juga, suruh ngaji aja kalau begitu. Suruh baca Yasin aja. Innama amruhu idza arada syai'an. Terus udah kayak gitu aja. Cuman anak tuh tak ngerti juga. Ini Pak, bukan buat kaum yang apa? Yang akalnya masih sehat. Apa pelajarannya? Bismillah. Udah selesai nih waktunya, udah lewat. Tanahnya dempet-dempetan, sebelah-sebelahan, ditanamin tanaman yang sama. Ya, disiram dengan air yang sama. Kok yang satu lebih manis, yang satu agak asam dikit? Kenapa bisa gitu? Kenapa Bang? Pengelolaannya beda. Allah bilang disiram dengan air yang sama. Nah. Oh, tanah yang ini berbeda sama yang ini. Oke. Jadi berbedalah rasanya. Padahal sebelah-sebelahan aja. Mungkin. Bagus. Ada lagi yang mau coba? Sekarang gini deh. Anak pertama, anak kedua. Sumbernya sama nggak? Kenapa yang satu begini, yang satu begini? Hah? Apakah yang lebih manis itu lebih baik atau yang asam lebih baik? Anak pertama lebih baik atau anak kedua lebih baik? Coba jawab. Kalau ada orang tua yang ternyata pilih kasih daripada salah satu anaknya, mau disalahin siapa? Maka bukan bagian kita nyalah-nyalahin, bagian kita tuh mikir. Oh, waktu anak ini lahir, ya, ibu istri saya tahu kalau waktu anak ini hamil, istri saya tahu kalau saya punya bini lagi. Nah, lain jadinya Pak. Ya kan? Waktu saya menikah dengan yang ini, ternyata anak pertama lahir, dia masih asyik tuh hatinya. Tapi pas yang kedua ini, lagi kesel-keselnya dia, lagi sakit hati sama saya. Kan bisa jadi. Tapi karena nggak pernah diteliti, makanya bikinlah penelitian. Mengapa tanah yang sebelah ini bisa membuahkan buah dan ternyata manis? Yang di sini sebelahnya aja nih, sebelah-sebelahan kata Allah. Qita'un mutajawirat. Tetanggaan tuh tanahnya. Tapi kok bisa berbeda? Makanya bikinlah penelitian.
nggak neliti, malah ngomongin, ngomentari. Itulah bahayanya kita. Jadi orang kok bagian komentator aja, bikinlah penelitian. Makanya Israfil dengar di Thailand itu buah-buahnya, Masya Allah kan, tanaman-tanamannya. Ternyata mereka kuliahnya di IPB juga. Kenapa ketika mereka pulang ke Thailand mereka bisa membuat lebih enak, lebih bagus daripada yang di IPB-nya sendiri, di Indonesia-nya sendiri? Karena mereka mengembangkan ilmunya, sementara kita nggak ada yang mensupport ilmunya. Nggak ada yang mensupport mahasiswanya untuk mengembangkan ilmu itu. Sementara pemerintahannya sana mau. Makanya buah-buah durian aja ambil dari sana, dikirim ke sini. Padahal disinilah sumbernya. Maka oleh Allah, yang satu Allah lebihkan dari yang satunya. Itu aja bahasa Qur'annya. Tinggal kita mikir. Oh ternyata mengambil pelajaran dari tanaman, kita melihat diri kita sendiri. Kenapa? Karena manusia diciptakan dari saripati tanah. Belajarlah kita. Tanahnya sama, tapi ketika rasanya sudah jadi buah, kok beda-beda. Padahal airnya sama. Nah silakan dikembangkan yang begini. Ini cuman bisa didapat pelajaran oleh yang ya'qiluna, fi'ilnya mudhari, berarti terus menerus dia mikir. Kalau nggak mikir, kapan mau mikir? Walaqad yassarnal Qur'an. Sungguh telah kami mudahkan Quran ini untuk difahami, untuk ditadabur, untuk dijadikan peringatan. Siapa yang mau menyambut itu semua? Bukan, ingat, yang sudah tua lidahnya mungkin udah kaku, udah dibelok-belok tidak bisa, dot, susah. Maka sekarang kerjanya apa, Pak Joko? Ya, kiluna. Ustaz, tadi yang itu gimana jawabannya? Udah habis waktunya. Binatang liar dikumpulkan di padang mahsyar. Bacalah hadisnya. Nanti di hadisnya itu, mengapa? Tadi kan Ilyas baca tuh amma yatasaalun. Di ujung ayat wa yaqulul kafiru. Apa lanjutannya? Ya laitani kuntu turaba. Berkatalah orang-orang kafir nanti, andai sekiranya aku menjadi tanah saja. Itu gegara apa kata Rasulullah? Sesudah semua hewan-hewan tadi itu dikumpulkan oleh Allah, masing-masing dikisos. Ini ternyata menuntut yang ini menuntut yang ini. Ternyata manusia pun dituntut juga sama hewan ini. Semuanya selesai. Selesai pengadilan Allah terhadap hewan-hewan tadi. Mau liar dan mau yang kambing dan lain-lain hewan ternak. Maka semua hewan-hewan jadi tanah. Itu Nabi terangkan dalam hadis. Ketika orang kafir melihat itu di pengadilan Allah, maka pun mereka bilang, ya laitani kuntu turaba. Aduhai sekiranya aku pun jadi tanah juga. Gegara apa? Gara-gara ngelihat pengadilan hewan udah selesai. Hewan semua diadili. Makanya Rasulullah ngajarin kita, kalau mau menyembelih hewan kurban, mau menyembelih hewan, jangan kau asah pisau di depan matanya. Satu. Jangan pula kita menyembelihnya dengan pisau tumpul. Banyak semuanya itu urusan agama. Itulah mengapa wa idzal wuhusyu husyirat, Allah ceritakan pada kita dan ada hadisnya, silakan nanti dicari sendiri. Ustaz, yang lebah gimana? Udah habislah waktunya. Dah lah ya. Nanti Ramadan lagi ya. Makanya yang mau latihan puasa bagus, tapi jangan lupa latihan buka puasa. Makanya alhamdulillah Munawarah itu hanya menyiapkan buka puasanya apa dulu? Kurma dan air. Ya kan? Iya Ustaz. Cuman jemaah yang datang baik betul. Tahu petis, tahu goreng, tahu sumba, tahu isi, tahu susu, dibawa sama jemaah. Akhirnya yang lihat pun tak tahan juga. Maka latihan buka puasa. Ada dokter di Swedia. Itu cerita ke salah satu, ke Ahmad Syukairi ini. Dia bilang bukan salah orang Islam itu puasa, bagus puasanya. Cuman kelirunya orang-orang Islam tidak mengikuti cara berbuka Rasulnya. Itu yang ngomong orang kafir. Ya, makanya ayat buka puasa kita wa ba'wanun wa risalun wa qalaqun ganti ya. Ustaz ya, Pak, tapi saya mau sedekah Pak. Sedekahnya yang lain lah. Sedekahnya buat apa? Buat Ustaz kek? Lumayan. Buat apa lagi? Buat menara kek? Buat apa lagi? Ya, buat yang lain lah. Kalau buka puasa ya nanti pas halal bihalal lah sedekah. Ya. Jadi kalau membaca hadisnya tadi udah ada yang dapat hadisnya. Rasulullah itu dermawan.
dermawannya meningkat di malam Ramadan saat belajar Quran dengan Jibril. Berarti belajar Quran dengan menjadi dermawan itu saling apa? Saling apa? Berbanding lurus. Sama. Kalau Bapak pengen Qurannya keren, maka